Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Kerensia dengan NIM 2021 0152 0002. Lalu pada kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Audi Sanjaya dengan NIM 2021 015 20022. Perkenalkan, nama saya Arin Kritajeng dengan NIM 2021 0152 0013. Perkenalkan, nama saya Devina Utami dengan NIM 2021 015 20004. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi leasing. Nah, semoga dengan materi ini teman-teman semua dapat menggunakan materi ini dengan bermanfaat gitu ya. Selamat menyaksikan. Untuk agenda pertama, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan leasing. Antara lain, yang pertama yaitu capital saving. Hal ini bisa terjadi karena bila kita menjadi lessee, kita tidak perlu mengeluarkan modal awal yang besar karena pembiayaan telah disediakan oleh lessor sebesar 100%. Yang kedua, terhindar dari inflasi. Hal ini juga bisa terjadi karena pembayaran dilakukan sesuai dengan satuan keuangan dalam perjanjian sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada perlindungan hukum. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kontrak yang jelas dan berkekuatan hukum untuk menghindari adanya penipuan dan resiko lainnya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri leasing. Yang pertama itu adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Yang kedua, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Yang ketiga, biasanya objek leasing berupa benda atau modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Yang terakhir, adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik leasing. Karakteristik leasing terbagi menjadi 4. Yang pertama, leasing merupakan suatu pembiayaan baik pada finance lease maupun operating lease. 2. Biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa sewa kegunaan benda yang di-lease tersebut. 3. Hak milik benda yang di-lease ada pada lessor. Hal ini berdampak penting di bidang akuntansi seperti penyusunan di bidang hukum dalam hal pelaksanaan perjanjian leasing. Dan yang terakhir, benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan, yakni benda-benda yang diperlukan dalam menjalankan perusahaan. Jadi, tidak saja mesin-mesin yang hanya dapat digunakan untuk berproduksi, akan tetapi juga finansia dan juga kendaraan. Setelah karakteristik leasing, terdapat juga kriteria leasing. Kriteria leasing terbagi menjadi 2, menjadi leasing dengan hak opsi dan juga leasing tanpa hak opsi. Berdasarkan pasal 3 KMK nomor 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. 3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Pasal 4 KMK nomor 1169 garis miring KMK titik 01 1991 menyebutkan bahwa kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan, ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Dan yang kedua,
Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi Lisa. Berikutnya kita ingin membahas mengenai macam-macam biaya lease. Yang pertama itu adalah capital lease. Capital lease itu adalah jenis leasing yang umum digunakan di mana perusahaan menyediakan berbagai kebutuhan modal kepada nasabah. Nasabah akan membayar pesanan tersebut kepada supplier dan menerima pengembalian melalui pembayaran cicilan. Dalam hal ini, nasabah tidak berhubungan langsung dengan supplier. Yang kedua itu adalah operating lease. Operating lease ini adalah jenis leasing di mana lessor membeli barang dan menyewakannya kepada lessee untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Lessee hanya perlu membayar sesuai biaya sewa, sedangkan biaya lainnya itu ditanggung oleh lessor. Yang ketiga itu adalah sales type lease, yaitu adalah penjualan barang yang diproduksi sendiri oleh perusahaan melalui bunga mekanisme leasing. Perusahaan itu akan mendapatkan pendapatan dari harga jual yang dibayarkan oleh lessee. Dan yang keempat itu adalah cross-border lease, yaitu adalah praktik leasing antara lessee dan lessor yang berada di negara yang berbeda. Biasanya ini dilakukan untuk peralatan seperti pesawat atau alat militer. Nah, yang terakhir itu adalah leverage lease. Leverage lease ini adalah jenis leasing di mana pihak ketiga terlibat dalam pembiayaan. Lessor tidak membayar seluruh nilai barang modal, tetapi akan bermitra dengan pihak ketiga. Lessee itu akan berurusan dengan lebih dari satu pihak dalam pembayaran leasing tersebut. Untuk jurnal-jurnal leasing untuk pihak lessee dan lessor sudah kami taruh di description box ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke latihan soal. Kita sudah mengetahui bahwa terdapat beberapa hal-hal yang sudah dijelaskan di soal. Nah, yang pertama itu ada harga mesin sebesar 265 juta, periode leasing selama 6 tahun yang dimulai dari 1 Januari 2021. Lalu ada juga lease payment, yaitu sebesar 52.500.000 per tahun dan tidak ada executory cost yang diinfokan di soal. Lalu pembayaran lease juga akan dilakukan setiap tanggal 1 Januari. Untuk BPO sendiri, seharga 45.890.000. Lalu di soal juga diberitahu bahwa implicit interest rate sebesar 12% dan rate inilah yang akan dipakai untuk perhitungan karena suku bunga lessor ini diketahui oleh lessee. Lalu juga sebagai pengeco, terdapat incremental interest rate sebesar 13% dan diketahui juga umur ekonomis aset sebesar selama 9 tahun. Lalu selanjutnya, metode penyusutan yang digunakan dalam soal ini adalah metode garis lurus. Dan di bawah sini juga telah kami lampirkan untuk jumlah PVF, PVAF, dan PVAD. Lalu kita langsung masuk saja ke nomor 1, yaitu menghitung minimum lease payment atau MLP. Untuk menghitung ini sendiri, kita dapat menggunakan metode PVAF, yang dimana rumusnya itu MLP ini yaitu LP pertama ditambah LP setiap tahun dikali PVAF 12%,5 ditambah BPO dikali PVF 12,6. Dan diketahui untuk LP pertama sebesar 52.500.000, untuk LP setiap tahun kali PVAF 12% kali 5 itu ada 52.500.000 dikali 3,06048 ditambah BPO sebesar 45.890.000 dikali 0,5066. Dan bisa kita hitung mendapat angka sebesar 264.999.874 rupiah. Setelah kita mengetahui MLP, kita dapat mengetahui juga amortisasi per tahun dengan rumus MLP dibagi umur aset yang mendapatkan angka yaitu 29.444.444 rupiah. Perlu diketahui bahwa rumus amortisasi ini hanya berlaku jika transfer kepemilikan dan BPO. Lalu selanjutnya di bagian lessor, kita dapat menggunakan PVAD. MLP PVAD sendiri rumusnya sedikit mirip, yaitu LP setiap tahun dikali PVAD 12%,6 ditambah BPO dikali PVF 12%,6. MLP-nya sendiri untuk LP setiap tahun yaitu 52.500.000 dikali 4,6048 ditambah BPO-nya 45.890 dikali 0,5066.
dan kita mendapatkan MLP sebesar 264.999.874. Setelah kita sudah mengetahui untuk minimum list payment dari pihak lesi maupun lesor serta amortisasi per tahun, kita dapat membuat schedule of list payment. Schedule of list payment ini kita bagi menjadi sisi lesi dan sisi lesor. Namun untuk perhitungannya itu tetap sama. Untuk saldo awal sendiri diketahui bahwa pembayaran list akan dilakukan setiap 1 Januari. Lalu untuk saldo awal di list payment terdapat 265 juta, itu sama dengan harga mesin. Lalu untuk di payment pertama yaitu payment paid kita sebesar 52.500.000. Lalu untuk reduction in list payable itu dengan rumus interest expense dikurangi dengan 52.500.000. Sehingga untuk payment pertama sebenarnya sama saja untuk payment paid dan reduction in list payable. Lalu selanjutnya di list payable-nya yaitu 265 juta dikurangi dengan reduction in list payable pembayaran pertama. Lalu untuk pembayaran kedua, interest expense ini kita dapatkan dari 12% implicit interest rate dikali dengan list payable sebesar 212.500.000 yang kita dapatkan sebesar 25.500.000. Untuk payment paid tetap sama. Lalu untuk reduction in list payable 52.500.000 dikurangi dengan 25.500.000 sehingga kita mendapatkan 27 juta. Untuk list payable kita menghitung dengan list payable tahun sebelumnya, payment sebelumnya dikurangi dengan reduction in list payable payment kedua yang kita dapatkan sebesar 185.500.000 dan perhitungan itu akan sama sampai dengan payment terakhir. Namun bila terjadi transfer kepemilikan dan BPO, kita dapat menghitung interest expense ini dengan 45.890.000 lalu dikurangi dengan reduction in list payable. Reduction in list payable didapatkan dari pengurangan 40.973.121 dikurangi 0. Karena di BPO diharuskan bahwa tidak ada lagi saldo yang masih tersisa. Hingga untuk totalnya kita mendapatkan interest expense sebesar 95.890.000, payment paid 360.890.000 dan reduction in list payable sebesar 265 juta. Setelah itu sama dengan sisi lesor dalam perhitungannya, kita langsung masuk ke pencatatan soal ketiga yaitu jurnal untuk tahun 2021. Untuk penandatanganan kontrak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu jurnalnya right of use asset pada list payable sebesar 265 juta. Untuk di sisi lesor, penandatanganan kontrak ini dicatat dengan jurnal list receivable pada machinery. Lalu selanjutnya setelah penandatanganan kontrak, pembayaran pertama pun dilakukan dengan kita mencatat pada jurnal list payable pada cash sebesar 52.500.000. Untuk sisi lesor, pembayaran pertama kita catat dengan cash di debit dan list receivable di kredit, yaitu sebesar 52.500.000. Selanjutnya, setelah sudah terdapat pembayaran pertama, kita melakukan penyesuaian beban bunga. Penyesuaian beban bunga ini sendiri dicatat pada tanggal 31 Desember atau di akhir tahun dengan jurnal interest expense pada list payable sebesar 25.500.000 sesuai dengan perhitungan di atas gitu sebelum pembayaran kedua. Lalu selanjutnya di sisi lesor, penyesuaian pendapatan bunga juga dilakukan di tanggal 31 Desember 2021 di cash jurnalnya list receivable pada interest revenue sebesar 25.500.000. Lalu selanjutnya kita juga perlu mencatat amortisasi right of use asset. Ini sama dicatat di 31 Desember 2021 dengan jurnal depreciation expense right of use asset pada right of use asset sebesar 29.444.444 rupiah, sama seperti amortisasi yang pertama kali kita hitung. Lalu untuk sisi lesor sendiri kita tidak mencatatkan amortisasi right of use asset. Lalu setelah selesai untuk nomor 3, kita bisa langsung masuk ke nomor 4 yaitu jurnal pada akhir periode leasing jika BPO tidak dilakukan. Yang harus kita catat yaitu penyesuaian beban bunga dengan nominal interest expense 4.916.879 pada list payable juga sama saldonya. Dan penyesuaian beban bunga ini dicatat di 31 Desember 2026, yaitu pada akhir periode leasing setelah seluruh pembayaran telah dilakukan.
Lalu di sisi lessor, kita juga perlu melakukan penyesuaian pendapatan bunga, yaitu lease receivable pada interest revenue dengan nominal 4.916.879. Dan kita perlu mencatat juga amortisasi right of use asset dengan jurnal depreciation expense right of use asset pada right of use asset dengan jumlah Rp29.444.444. Untuk amortisasi right of use asset ini tidak dicatatkan di sisi lessor. Dan yang terakhir, bila BPO tidak dilakukan, kita harus mengembalikan mesin produksi kepada PD kiri kanan. Sekian video penjelasan mengenai materi leasing. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya.